presentasi semua enggak kan? Agak loading suaranya. Ya, oke. Jadi pada saat Ibu presentasi atau bicara boleh yang lainnya boleh di mute dulu suaranya ya. Agung masih ini nih. Masih hidup suaranya. Coba di ini. Agung. Ada Agung mana? Agung, Risti, wajahnya belum ada nih. Risti. Oke, Tiara masih belum mute tuh suaranya. Tiara. Oke, banyak juga ya, ada tambahan 3 orang lagi. Nah, oke. Baik, jadi ini adalah pertemuan pertama kita di semester 4. Jadi ini pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Nah, setelah UTS. Jadi saudara semuanya sudah UTS kemarin, gimana hasilnya? Sudah bagus nilainya ya? Kalau masih belum bagus berarti habis UTS ini harus ditingkatkan lagi. Oke ya. Nah, ini kita lanjut aja untuk kontrak belajar mengajar dengan Ibu, belajar dengan Ibu tentu ada juga peraturan-peraturannya ya, ada hak dan kewajiban dari masing-masing kita. Jadi diusahakan semua yang mengambil mata kuliah metode pemisahan itu hadir tepat pada waktunya ya, tepat di jamnya atau bahkan sudah hadir sebelum itu. Seandainya kita membutuhkan presentasi atau harus memasang infokus dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya, kita tidak terganggu lagi, tidak menyita waktu. Karena kadang kita harus mengaji dulu ya sebelum mulai. Oke, kayaknya kita hanya waktu 30 menit, jadi kita langsung saja mulai metode pemisahan. Materi kita kali ini adalah tentang kromatotron ya, yang kita share dulu. Oke. Baik, Anda kelihatan semuanya ya? Ada, Bu. Oke. Nah, jadi metode pemisahan kali ini materi ajarnya adalah kromatografi radial atau kromatotron. Jadi diharapkan mahasiswa nanti mengerti apa itu tentang kromatografi, apa itu kromatografi radial, dan masih banyak lagi kromatografi HPLC dan sebagainya ya. Tapi khusus yang ini kromatografi radial atau kromatotron itu satu bentuk pemisahan suatu senyawa ya dengan cara diputar dalam sebuah rotor. Jadi pembelajaran hari ini kita ambil metodenya student SCL ya, student center learning. Kemudian yang diberikan adalah seperti materi ajar, kemudian nanti ada tugas-tugas, kemudian nanti ada tanya jawab dan diskusi. Nah, penilaiannya yang tentu saja sampai UAS nanti kita rapel, kita kumpulkan itu semuanya, ada kuis juga nanti ya. Mungkin ada catatan juga yang dikumpulkan, kemudian hasil presentasi, keaktifan di dalam perkuliahan, dan juga kehadiran tentunya. Jadi begitu hadir, aktiflah misalnya dengan bertanya ataupun menjawab atau kontribusi dalam bentuk lainnya. Oke ya. Nah, apa itu kromatotron? Itu adalah kromatografi radial, itu merupakan kromatografi klasik dengan aliran fase gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal. Jadi kayak kita ada yang berputar seperti itu ya, kan pernah ada naik kemudian diputar mungkin ya. Nah, seperti itu. Kemudian kromatografi radial ini juga dapat disebut dengan nama kromatotron. Jadi dia berputar dalam satu sumbu ya. Nah, di dalam alat ini ada fase diam dan fase gerak. Di mana fase diamnya itu adalah silika gel, kemudian ada dalam bentuk alumina. Ada juga dalam bentuk silika gel dan perak nitrat.
Sedangkan fase geraknya itu berupa pelarut atau bisa juga asam asetat yang dipakai. Nah, sedangkan prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya sama seperti kromatografi klasik lainnya ya, dengan aliran fase gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal. Nah, jadi prinsip partisi dan absorpsi di sini, di mana komponen kimia itu bergerak berdasarkan perbedaan kelarutan dan kepolaran tiap-tiap komponen dalam sampel. Jadi kalau misalnya dia cenderung larut ke satu pelarut, maka dia akan lebih duluan keluar. Bagi yang tidak terlarut dengan pelarut, maka dia akan terlambat keluar seperti itu ya. Nah, alatnya terdiri dari rotor, yang mana rotor ini nanti dimiringkan. Nah, di dalam itu terdapat ruang tertutup yang dilapisi dengan kaca kuarsa. Ya, kaca itu kita lapisi lagi ya. Kaca tadi kita lapisi lagi dengan silika gel. Nah, silika gel itu sering kita pakai misalnya dalam pemisahan pakai KLT ya. Nah, itu kan kita lapisi silika di situ. Sehingga ketika ada noda yang keluar nanti dia akan hisap, akan serap ya. Kemudian plat tersebut dipasang pada motor listrik dan diputar dengan kecepatan 800 rpm. 800 rpm itu 800 kali putaran per menit. Jadi dalam 1 menit kan 60 detik, nah dia berputar 800 kali. Jadi saking kencangnya ya perputarannya itu. Jadi nanti mana pelarut atau senyawa-senyawa yang terlarut dengan pelarut dia akan cepat keluar. Mana yang tidak menyatu dengan pelarutnya tidak cocok ya, dia akan terlambat keluar. Nah, pelarut pengelusi dimasukkan ke bagian tengah alat sehingga dapat mengalir dan merambat karena gaya sentrifugal tadi. Nah, untuk mengetahui jalannya proses elusi dimonitor dengan lampu UV. Gas nitrogen dialirkan ke dalam ruang plat untuk mencegah pengembunan. Jadi karena dia panas ya berputar, nah supaya tidak terjadi pengembunan tuh dikasih gas nitrogen ya biar nampak dan biar tidak terlalu tercampur. Pelarut pengelusi dan mencegah sampel teroksidasi. Jadi tujuan pemberian gas nitrogen itu supaya tidak terjadi pengembunan, juga dia sebagai pengelusi dan mencegah sampel teroksidasi. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah rotor tadi yang dimiringkan. Tujuannya dimiringkan apa? Supaya nanti dia setelah berputar ya, nah putarannya itu akan menyebar seperti itu, maka akan keluarlah nanti warna-warna yang terpisah. Ya. Nah, di sini kita masukkan campuran warna ke tengah ini. Kita masukkan pelarut. Nah, kemudian dia berputar dengan 800 rpm. Nah, setelah itu karena dimiringkan dia lama-lama dia di bagian tengah dulu ya. Semakin lama semakin melebar nanti berujung keluarnya nanti masing-masing senyawa yang ditampung dengan botol. Kita lihat di sini ya, pemasukan sampel diikuti dengan pengelusian, menghasilkan pita-pita komponen berupa lingkaran. Pada tepi plat, pita-pita akan terputar keluar dengan gaya sentrifugal dan ditampung dalam botol. Ini menarik sekali ya, seperti kayak main-main gasing gitu ya. Nah, ini dia. Jadi nanti kita masukkan ke dalam ya sampelnya, kemudian diputar sehingga tadi yang di tengah ini dia menyebar. Tadinya kan warnanya biru ya atau hitam. Campuran itu warnanya hitam. Padahal di dalam campuran itu warnanya banyak, ada merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Nah, dengan nanti dimasukkan pelarut ya, kemudian diputar, nanti dia akan nyebar. Menyebar seperti itu lama-lama semakin menyebar dan keluarlah nanti masing-masing warna di sini. Nah, masing-masing warna inilah yang kita tampung dengan botol-botol ya, botol-botol test tube seperti ini. Nah, itu dia cara pemisahan campuran senyawa dengan cara yang termasuk sederhana. Ya, oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Ada yang bertanya enggak di sini? Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak, Bu. Oke Pas, ya. Bu. Oh iya, ya baik.
Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, ya, nanti kita berikan tugas masing-masing kelompok, ya, mungkin ada pertanyaan, nah kita berikan ruang untuk bertanya dan ruang untuk menjawab. Jadi ini kita perluas lagi ya kemana aplikasinya, kemudian apa kelebihan dan kerugian dari kromatotron seperti ini ya. Kemudian ada enggak alat ini yang lebih canggih lagi? Nah itu di sana kita kupas lagi lebih lanjut. Oke ya. Baik mahasiswa semuanya sudah diisi absennya ya. Saatnya kita harus menutup perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk diabadikan dulu, kita boleh foto bersama dulu ya. Dibuka videonya dulu, layarnya. Oke, berarti ada 17 orang di sini. Ya, kita hitung. 1, 2, mana nih? Bella sama Risti. Oke ya, 1, 2, 3, cheese. Ya, oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke.